Halo, selamat pagi guys. Hari ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran biologi. Materi kita hari ini adalah bioteknologi. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa guys untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, doanya dimulai. Nah, doa selesai, kita lanjut materi kita hari ini ya guys. Oke, kita mulai dengan ini video. Nah, bioteknologi itu ada dua. Satu, bioteknologi konvensional, yang satunya lagi adalah bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu memiliki ciri, yaitu menggunakan metode yang sederhana. Ya, dia biayanya juga murah, dan aplikasi yang digunakan itu adalah yang sederhana. Nah, mungkin kalian lihat apa contohnya? Pasti kalian sudah pernah ya mengkonsumsinya atau mengetahui, yaitu pertama adalah tempe. Dengan bahan lain itu adalah kedelai. Mikroorganisme yang digunakan Rhizopus sp. Kemudian apalagi kecap. Bahannya adalah kedelai dan mikroorganismenya Aspergillus wendti. Kemudian pasti keju ya, itu menggunakan Lactobacillus. Ada lagi yogurt. Nah, yogurt itu pasti semua sudah pernah menggunakannya atau meminumnya dan sebagainya. Ini adalah dari Lactobacillus bulgaricus ya. Nah, apalagi pasti sudah suka makan roti. Nah, roti adalah salah satu menggunakan bioteknologi yang konvensional. Ya, ini menggunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ada juga kalau kalian suka makan tape, ya, kemudian ada juga nanti menggunakan kalau harus ada nata de coco, itu juga menggunakan yaitu dari mikroorganisme. Namanya itu adalah Atesobacter silynum. Kalau tape ya itu sama dengan tadi ya Saccharomyces. Ada oncom. Oncom ini dari mana? Ampas kedelai, itu Neurospora crassa. Ada anggur. Nah, anggur itu diambil adalah yaitu bahannya dari buah anggur. Ini adalah beberapa contoh bioteknologi konvensional ya. Jadi bioteknologi konvensional ini dia sifatnya itu ya lebih mudah dikerjakan, sederhana, tetapi dia bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, oke. Jadi ini ada beberapa contoh dari bioteknologi konvensional. Jadi kalian pasti pernah ya mengkonsumsinya. Ada berbagai jenis roti. Kemudian tape ketan. Ada juga tape singkong. Ya. Kemudian ada keju. Ini dia. Selanjutnya kecap dan beberapa jenis lainnya ya yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya guys, kita lanjut adalah bioteknologi modern. Nah, kalau bioteknologi modern ini akan berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional itu kita bicaranya adalah dengan metode yang sederhana. Kalau bioteknologi modern itu kita sudah memanfaatkan ya organisme dalam tingkat seluler atau molekuler. Misalnya dalam teknologi reproduksi dan rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu adalah merupakan satu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang sesuai dengan keinginan. Ya, jadi keinginan kita seperti apa itu bisa kita rekayasa. Ya. Sedangkan nanti di sini kita bisa memanfaatkan genetiknya itu ya untuk pencangkokan gen. Itulah yang disebut dengan rekombinasi DNA. Ini biasanya apa cirinya ini tadi sudah saya katakan ya, dia menggunakan teknologi yang modern. Inilah kalau teknologi bioteknologi modern. Jadi dia lebih banyak menggunakan hal-hal yang bersifat modern, kemudian hasilnya juga akan pasti
memiliki yang lebih baik lagi, tetapi dari segi biaya ini pasti dia akan lebih mahal, pasti akan dapat yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, guys, selanjutnya kita masuk apa contoh dari tanaman ataupun hasil dari bioteknologi modern. Itu salah satunya ada tanaman transgenik. Jadi di bidang pertanian ini biasanya kita akan menemukan beberapa jenis, ya. Ada tanaman itu seperti tomat, kentang, kemudian jagung dan beberapa jenis lainnya yang merupakan hasil daripada rekayasa genetika, di mana yaitu ada penggabungan DNA dari tanaman ini sehingga menghasilkan jenis tanaman ataupun spesies yang baru. Contohnya bisa kita lihat dalam gambar ini seperti tomat, ya. Perhatikan caranya, di situ sudah ada skema bagaimana mengaplikasikan DNA untuk dimasukkan ke dalam tanaman tomat. Selanjutnya adalah itu beras. Beras ini yang disebut dengan golden rice. Ini mengandung beta karotin yang berarti memiliki vitamin yang baik untuk tubuh kita. Begitu juga ada jagung. Ya, ini ada beberapa jenis jagung yang merupakan hasil dari tanaman transgenik. Selanjutnya, tadi kita sudah bicara tentang tanaman, maka saat ini kita bicara tentang hewan transgenik. Jadi hewan transgenik itu merupakan hewan yang diinjeksi dengan DNA dari hewan lain. Ya. Transformasi gen tersebut umumnya berasal dari spesies yang sama, tetapi dapat juga berasal dari spesies yang berbeda, yang dilakukan terhadap embrio sebelum hewan transgenik itu dilahirkan. Ya. Jadi ini bisa dilihat dari beberapa contoh, ya, berikutnya. Nah, ini coba dilihat adalah langkah-langkah, ya, bagaimana proses pembuatan hewan transgenik. Pertama, biasa percobaan itu biasa menggunakan tikus, ya. Nah, di sini ada bisa langkah-langkahnya, kalian bisa melihat bagaimana sel telur yang telah didiferensiasikan, kemudian sistem selnya bagaimana, sehingga nanti ditranslasi ke tikus. Di sini ada, ya, kenapa? Di sini ada beberapa contohnya ada di sini. Kemudian lihat hasilnya di mana menghasilkan jenis yang baru. Ya, ini dia karena sudah ada memadukan, diambil dari gen yang lain. Contohnya lagi, kita bisa melihat dari hewan atau gambar berikut. Ini adalah jenis ikan. Mana ikannya yang kecil, maka setelah ada gen ini menjadi besar, itu jenis ikan salmon. Kemudian kita temukan pada kambing, ya, kambing. Kemudian kita temukan pada beberapa ada unggas. Nah, ini sapi. Sapi ini merupakan salah satu hewan transgenik. Apa manfaatnya di sini? Ya, jelas akan menghasilkan bibit yang unggul. Kalau kita lihat di sini berarti dia menghasilkan daging lebih banyak. Bisa juga sapi ini yang untuk produk susu, ya, sehingga produk susunya lebih banyak. Nah, intinya adalah untuk hewan transgenik ini biasanya akan menghasilkan hewan-hewan yang unggul ataupun menghasilkan bibit yang unggul, di mana produknya itu kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi keinginan manusia lah bagaimana, apakah dia untuk, kalau misalnya pada sapi, untuk menghasilkan susu yang lebih banyak atau untuk daging yang lebih banyak, maka itu menggunakan bibit unggul, dan itu biasanya melakukan, kalau dalam apa, ada persilangan, ya. Jadi kita memakai bibit-bibit yang unggul. Oke, nah ini dia ada contoh, ada salah satunya ada rekayasa genetiknya adalah cloning. Kalian lihat, bisa lihat bagaimana domba ini yaitu jadi mengambil kelenjar, ya, sudah ada di sini prosesnya. Ini adalah cloning. Nah, salah satu yang hasil cloning itu adalah domba Dolly. Tapi domba Dolly ini walaupun dia umurnya masih muda, tetapi memiliki wajah yang sama dengan induknya tua. Berumurnya hanya sampai 6 tahun. Nah, jadi ada beberapa peranan atau manfaat bioteknologi itu di bidang kedokteran, menghasilkan antibodi monoklonal. Ini jadi sumber, ya, antibodi yang diperoleh dari sumber yang tunggal. Kemudian pembuatan vaksin. Ini pembuatan vaksin inilah yang sangat
berkembang saat ini. Jadi ada beberapa vaksin yang diambil merupakan sebenarnya dari virus. Contohnya vaksin BCG itu digunakan dari untuk mencegah TBC. Kemudian ada vaksin untuk Vasirela, MMR, rubella, DPT dan sebagainya. Kemudian apalagi yaitu pembatasan antibiotik ya. Jadi antibiotik itu bisa diperoleh dari jamur atau bakteri tertentu. Fungsinya itu adalah untuk menghambat agar tidak terjadi lagi misalnya pertumbuhan yang mendapat ataupun berkembangnya penyakit. Itulah penggunaan daripada antibiotik. Kemudian pembuatan hormon. Nah, hormon ini bisa digunakan ya, salah satunya hormon insulin, dan itu digunakan untuk penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes ini biasanya membutuhkan hormon insulin. Kenapa? Karena kelenjar insulin itu sudah tidak berfungsi lagi ataupun kurang bisa untuk yaitu hormon insulin ini. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, hormon insulin itu sebenarnya dihasilkan oleh kelenjar insulin atau pankreas. Tapi karena tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin, maka orang yang penyakit diabetes tetap membutuhkan insulin untuk mengatur kadar gula dalam darah. Jadi dengan adanya memanfaatkan bioteknologi, maka hormon insulin itu bisa diproduksi lebih banyak lagi untuk dimanfaatkan pada penderita diabetes. Nah, ini dia ada beberapa contoh ya antibiotik. Kemudian di bidang pertanian mungkin kalian sudah pernah mendengar kata atau suku dari Leguminaceae, yaitu suku kacang-kacang atau kolong-kolongan, di mana pada kemampuan tanaman ini adalah mampu mengikat yaitu bakteri Rhizobium. Bakteri ini mampu mengikat nitrogen. Jadi dengan mengambil dari bakteri ini bisa pada akar tanaman, kemudian dikembangkan pada tanaman lain, maka tanaman itu bisa mampu memiliki kemampuan yang sama seperti tanaman Leguminaceae. Nah, selanjutnya ada menghasilkan protein sel tunggal. Jadi protein sel tunggal ini sudah dikembangkan, ya. Jadi ada beberapa dikembangkan untuk menghasilkan bisa makan ternak, suplemen bagi manusia, dan juga beberapa suplemen bagi ternak. Nah, ini dia ada beberapa jenisnya yang dikembangkan oleh manusia, yaitu ada salah satunya itu adalah dari jenis ganggang. Bidang lingkungan hidup itu ada jenis beberapa mikroorganisme yang mampu untuk menguraikan plastik. Kemudian mengolah limbah cair menjadi bahan bakar misalnya biogas. Nah, ini bisa diambil dari kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran kambing, dan sebagainya untuk diproses menjadi bahan bakar. Nah, ya. Selanjutnya, apa dampak? Setiap penemuan itu pasti akan menghasilkan dampak. Begitu juga dengan bioteknologi ya guys. Jadi di sini dia bisa apa? Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Kalau menguntungkan tadi sudah jelas kita bahas, yaitu bisa menciptakan sumber makanan baru, menghasilkan obat-obatan, menciptakan bibit unggul, mengurangi pencemaran, kemudian adalah sebagai sumber gizi. Sedangkan kerugiannya itu adalah yaitu dapat menimbulkan alergi. Ingat guys, tidak semua orang bisa menerima makanan dari hasil bioteknologi. Ya, tidak semua seperti itu. Ada yang ada itu ya, bisa menimbulkan alergi. Misalnya itu adalah gatal dan sebagainya. Di sisi lain, kerugiannya itu bisa juga menghilangkan namanya sumber aslinya, ya itu misalnya jadi sumber manfaatnya itu juga akan berkurang. Sehingga apa yang paling penting adalah kita dalam menerapkan bioteknologi tetap harus bijaksana. Manusia itu harus tetap bijaksana dalam memanfaatkan bioteknologi, baik secara yang terutama adalah secara modern, karena ini pasti akan berdampak pada lingkungan, pada ekosistem, pada sumber daya dan sebagainya.
Jadi guys, itu aja yang saya jelaskan pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Salam sehat, semangat.